Dalam teknik pengolahan makanan maupun jajanan, bahan merupakan elemen yang menjadi kunci dari cita rasa maupun ciri dari suatu olahan makanan tersebut. Tak jarang, perubahan pemilihan bahan pun dilakukan sebagai bagian dari proses kreasi atau inovasi. Di berbagai tempat, tak terkecuali kota Palembang, buah bligo seringkali dijadikan bahan dasar olahan makanan maupun cemilan seperti manisan. Namun kali ini, aku akan mengolah buah muda dari tanaman yang tumbuh merambat ini menjadi salah satu jenis olahan khas, yaitu pempek pistel. Buah bligo yang masih muda sengaja dipilih karena memiliki tekstur buah yang masih keras serta padat dan belum banyak mengandung air. Selain itu, biasanya memiliki bulu halus pada permukaan kulitnya. Karenanya, sebelum diolah menjadi bahan dasar, buah bligo atau oleh masyarakat Palembang biasa disebut juga dengan istilah buah kundur ini harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Proses pembuatan pempek pistel dari buah bligo ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pempek pistel pepaya. Setelah dikupas dan dibuang bijinya, selanjutnya buah bligo diserut hingga teksturnya lembut, kemudian dicuci agar getahnya sedikit berkurang. Pempek pistel merupakan olahan yang terdiri dari dua elemen bahan, yaitu adonan kulit atau pembungkus dan juga adonan isian. Namun salah satu kunci dari cita rasa dalam olahan pempek jenis ini terletak pada adonan isian. Sebagai kunci utama dari cita rasa olahan ini, bumbu dapur sederhana seperti bawang merah, bawang putih, dan lada atau merica pun dihaluskan bersama. Selanjutnya, agar lebih menggugah selera atau aroma pada adonan isian, tak lupa udang rebon yang telah dikeringkan dan difermentasi pun dihaluskan bersama bumbu hingga tercampur merata. Setelah semua bumbu siap, semua bahan isian pun ditumis bersama hingga matang. Proses pembuatan adonan isian ini hampir sama dalam pembuatan adonan isian kroket pepaya maupun lumpia rebung, di mana buah bligo dimasak bersama bumbu hingga kandungan airnya berkurang dan bumbu meresap sempurna. Pempek pistel sedikit berbeda dengan olahan pempek lainnya yang menggunakan ikan dalam campuran adonannya. Adonan pempek pistel tidaklah menggunakan ikan, melainkan hasil pencampuran dari tepung terigu bersama tepung sagu dan juga telur ayam. Semua bahan ini diadon atau diaduk dengan diberi air hangat sedikit demi sedikit hingga adonan kalis dan padat. Setelah adonan padat, untuk dijadikan kulit pembungkus isian, adonan pun dipipihkan hingga padat dan membentuk lembaran-lembaran dengan ukuran sekitar 15 cm atau satu jengkal tangan. Olahan ini dinamakan pempek pistel karena adonan isian dibungkus dengan adonan kulit yang dibentuk atau dilipat hingga membentuk layaknya kue pistel. Namun kali ini, aku bersama Ibu Yurita sedikit melakukan variasi dengan melipat adonan kulit layaknya olahan dimsum. Sebagai tahap akhir, sebelum disajikan, adonan pun dimatangkan layaknya olahan pempek lainnya. Adonan pempek pistel biasanya disajikan dalam bentuk basah, yaitu diolah dengan cara direbus terlebih dahulu adonannya.
atau dapat juga disajikan dalam bentuk kering dengan digoreng. Namun khusus untuk pempek pistel, adonan pempek biasanya dipantangkan dengan cara dikukus terlebih dahulu. Proses pengukusan sengaja dilakukan agar adonan isian tidak keluar atau hancur ketika dimatangkan. Bila adonan pempek sudah matang, barulah adonan dimatangkan kembali dengan digoreng ke dalam minyak panas untuk disajikan dalam bentuk kering. Sebagai bagian dari isian, cita rasa dari buah beligo tak kalah dengan buah pepaya. Bahkan berdasarkan penelitian, buah beligo memiliki beberapa kandungan nutrisi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Secara umum, buah beligo mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin C, asam nikotinat, kalium, tiamin, dan juga riboflavin yang bermanfaat sebagai antioksidan dan juga membantu regenerasi sel. Buah dari tanaman yang masih dalam keturunan keluarga labu ini secara turun-temurun bagi masyarakat setempat kerap digunakan sebagai obat penurun panas alami. Selain itu, kandungan kalium pada buah beligo yang tinggi namun rendah kadar sodium menjadikan buah ini bermanfaat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan penderita beri-beri bila dikonsumsi.